Pak, lihat kondisi kurikulum di pendidikan khususnya di SD, menurut Bapak eta kumaha tah? Apakah worth it kurikulum 2003 kurikulum merdeka atau kumaha? Kalau menurut saya sih gini ya Pak, ketika berbicara kurikulum itu pada dasarnya semua kurikulum itu tentu bagus. Cuman memang ada beberapa perubahan-perubahan dan kalau menurut saya perubahan-perubahan itu berdasarkan penyesuaian dengan apa yang telah terjadi. Jadi intinya setiap perubahan kurikulum itu tampaknya kalau menurut analisa saya itu lebih ke ingin perbaikan dan demi perbaikan. Namun faktanya di lapangan juga tentu tidak dipungkiri bahwa justru masih ada beberapa hal yang mungkin bisa dikatakan penurunan, entah itu dalam segi karakter dan lain-lain. Tah, menurut saya nya Pak, kurikulum 2000 kurikulum merdeka iya menurut saya itu agak mengabebankan guru oge gitu. Ngabebankan di sisi kita itu harus mengikuti apa ya, keunikan peserta didik lah, dimana keunikan peserta didik itu pasti beragam kan. Nah, itu cara untuk mengatasi keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda untuk peserta didik itu kumaha tak kira-kira? Tenang ada campur ya merenya. Jadi kia Pak, kalau cek analisa pemahaman saya mah lebih ke eh, pemahaman terkait dengan kurikulum teh sebetulnya itu can sepenuhnya merata khususnya para guru-guru nu memang ayeuna itu memperdalam terkait dengan perubahan kurikulum dan lain-lain itu cenderung lebih ke fokus nate kumaha proses pembelajaran dibawakan tanpa disadari kumaha kebutuhan siswa. Eta kan salah satuna anu di lapangan teh ya nu barusan disampaikan bahwasana kebutuhan siswa teh beragam berbeda-beda ayeuna karakterna aya nu kieu A dan lain B dan lain sebagainya. Nah makana PR guru di dia muncul saya mah lebih ke fokus pada peserta didik, kemudian kalaupun ada perubahan kurikulum dan memang diharuskan oleh pemerintah untuk melakukan sebuah penyesuaian, itu bisa juga dibarengi asalkan fokusnya tetap ada pada peserta didiknya. Ya contoh karakterna anu misalkan siswa si A teh cenderung bangor kan aya gitunya tipikal siswa nu kitu. Terus memang aya nu bisa dikatakan pinter cenah. Tah eta teh sebetulnya secara asumsi orang gitunya leuwih ka ulah dibeda-bedakeun. Terkhusus meureun dalam konteks pembelajaran ke kumaha carana guru teh bisa menyamaratakan dalam artian supaya tujuanna teh sama gitu. Ayeuna ulah sampai ka anu bisa-bisa anu henteu-henteu. Kebanyakan faktana nu ayeuna terjadi seperti itu. Tapi menurut saya gitu nya, menurut saya nya dibeda-bedakeun eta benar oge Pak, benar oge maksudna dibeda-bedakeun. Hamun misalna si bodoh maksudnya nya sorry nya si bodoh misalnya dibere materi, dikasih materi yang bobotna sama dengan si pinter belum tentu bisa Pak, belum tentu bisa jeung sabalikna lamun si pinter dibere materi anu sarua jeung si bodoh eta, menurut saya tadi bakal jadi blunder gitu. Jadi maksudnya blunder teh bosen, pastinya stuck didinya, stuck. Nggak moal aya perubahan kanu lebih baik deui, artina si peserta didik bakalan monoton, bakal bosen dengan materi yang diberikan hal yang sama gitu. Karena misalnya si peserta didik bisa untuk kerjakan anu eta yang diulang-ulang deui nya bosen gitu, monoton, ya udah buat apa belajar kalau udah bisa gitu. Betul betul Pak. Tapi saya oke jadi pada akhir nama lebih ke
Orang teh kan calon guru, katakanlah calon guru profesional, calon guru masa depan dengan notabene anak muda, Nah, generasi teknologi. perubahan yang paham terkait dengan teknologi dan lain-lain. Justru orang lebih bingung ayeuna teh kumaha carana orang bisa memenuhi tuntutan eta tapi orang oge henteu lepas tina perhatian ka siswa. Karena kan merenang geningan ayeuna mah tuntutan administrasi khususnya modul terus perangkat pembelajaran dan lain-lain kar itu kan jadi bikin ka urang puyeng oge nu pada akhirnya urang teh sampai ka poho gitu ka peserta didik ta eta kumaha cik pandanganna. Menurut saya mah kan modul teh dibikin teh menganggap peserta didik itu dari tahun ke tahun sama. Nah, tahun ke tahun ke sama. Eta menurut saya relatif setuju aja dibikin modul. Nah, setelah dibikin modul ada namanya asesmen diagnostik, Pak. Nah, asesmen diagnostik iya kita bisa lihat perkembangan atau karakteristik peserta didik pada tahun tersebut, terutama mungkin apa kelas yang kita ajar gitu kan. Itu karakteristiknya seperti apa, kita bisa mendalami itu setiap peserta didik gitu, individual lah kalau bisa dibilang gitu. Nah, setelah kita tahu karakteristik peserta didik itu seperti apa, kita bisa menyesuaikan dengan modul itu gitu. Jadi misalnya tidak terpaku dengan non namanya perkembangan zaman, misalnya teknologi misalnya peserta didik can mampu misalnya dipaksakan oge kumaha berenang jadi kebebanan ke peserta didik ngerti henteu lieur heueuh gitu. Betul sih Pak. Jadi pada inti nama merenan orang teh tetap harus fokus ke peserta didiknya. Dengan adanya asesmen diagnostik anu barusan dijelaskan, itu menjadi salah satu solusi untuk mengatasinya. Nu pada akhirnya orang ulah terlalut dina dunia administrasinya, ulah terlena kan. Walaupun memang itu sebetulnya mah tuntutan pasti kurang oke dilakukan ya. Nah, tapi nu menarik sih Pak. Nah, khususnya orang lebih pengen ngabahas kurikulum nu ayeuna sering berubah-ubah seiring dengan proses perkembangan zaman dan lain-lain. Lebih ke ganti ganti menteri ganti non kurikulum teh sih Pak mun kitu. Betul. Betul, ganti menteri kan beda kurikulum. Ayeuna fakta nu terjadi seperti itu. Walaupun memang meren beliau oge mempunyai pemahaman yang luar biasa. Ingin ada perubahan yang memang sesuai yang diharapkan. Tapi pada akhirnya kan orang sebagai guru kudu bisa memfasilitasi siswa terus ke non istilahnya bisa oge mengikuti perkembangan etat. Nu pada akhirnya lumayan riet kan. Nah, gitu. Cik pandanganna kumata orang sebagai generasi, katakan generasi Z, generasi milenial anu dinotabenekeun bakal membawakan sebuah perubahan. Berat teu sih Pak eta beban eta? Pasti berat, pasti. Yang pertama berat, tapi dengan tantangan kita sebagai guru harus menghadapi itu. Tapi apa alangkah baiknya, Pak? Ya alangkah baiknya gitu setiap menteri ganti teh nya kurikulum entong ganti gitu. Lihat heula kondisi di lapangan teh kumaha gitu. Kondisi di lapangan teh kumaha, misalnya si kurikulum merdeka ieu teh teu cocok misalnya tong diganti jadi kurikulum bebas atau kurikulum naon. Sok kurikulum merdeka heula. Benerkeun heula naon dia nu kurang teh gitu kan. Pasti kurang oge moal jauh gitu kan. Misalnya ayeuna kurikulum merdeka mengikuti apa pengajaran dari Eropa, negara naon nya negara naon gitu kan, eta berkaca dari negara orang lain di mana pendidikannya maju gitu kan. Mungkin orang ngikuti kurikulum anu negarana can maju gitu kan. Nah, menurut saya sih amun emang kurikulum eta kudu diganti nya
cek saya tong waka gitu lebih ka dibenerkeun gitu dalam sisi naon sih gitu kan. Jika kamari misalnya kurikulum naonnya kurikulum 2016 atau 2013 lah. Anu terakhir teh. 2013 Nah, tah eta kan 2013 kurtilas kan langsung ke Merdeka. Sebenarnya mah teu beda jauh ngaranna hungkul ngan diubah tapi di dia teh pemikiran guru itu iya teh kurikulum naon ya kan jadi berpikir ulang deui gitu hamun cek eta nge-refresh lah bahwa kurikulum ieu teh ti nol deui lah hamun cek eta mah cek kasarna mah eta. Meureunna dari situ kita bisa bercermin bahwa kurikulum itu kita harus menyesuaikan juga dengan keadaan zaman, jangan dengan keadaan menteri. Seperti itu, coba. Betul, sepakat oke sih terkait dengan naon dijelaskan dia bahwa sana kan ketika ada sebuah proses penyesuaian kurikulum teh seharusnya bukan diganti tapi lebih ke proses penyempurnaannya. Dilihat dari evaluasi tahun sebelumnya kumaha. Jadi lebih ke disempurnakan. Tapi naon sih disebutna teh nu ayeuna terjadi gitunya kan. Memang ayeuna oge lebih ke arah penyempurnaan sebetulnya. Jadi perubahan kurikulum di dia teh bukan berubah kurikulumnya tapi lebih ke penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Yang mudah-mudahan lah maksudnya jadi salah satu hal nu solutif ke perkembangan proses pendidikan di Indonesia. Walaupun ya memang orang tuh sebetulnya mah teu perlu menganut negara lain gitu kan. Urang leuwih ka harusna gitu ngamumule budaya urang gitunya kan. Tah aya hal nu menarik oge Pak. Ketika memang dibandingkan dengan seiring perkembangan kurikulum di tahun ke tahun, contoh saya kan salah satu produk kurikulum 2000 genep KTSP. Nah, di KTSP kan cenderung guru teh leuwih ka bebas gitu ketika misalkan memberikan sebuah perhatian ka siswa teh henteu saeutik-eutik dilaporkeun. Eta kan jadi sebuah efek jerak ka urang oge. Jadi sieun misalkan ketika urang teu ngerjakeun tugas, padahal urang ngerjakeun karena aya kasieunan lah gitu. Eta bagus kan maksudnya. Tapi ketika disandingkeun jeung kurikulum nu ayeuna justru dibatasi kan peranan guru di dia ulah istilahnya ulah bertindak semena-mena gitu. Saeutik-eutik dilaporkeun. Tapi pandanganna cek bapak itu kumaha eta? Ai menurut saya banyak kurikulum non tadi teh KTSP. Kurikulum KTSP eta benar-benar ngadidik saya teh disiplin sih Pak. Jadi di mana nya arurang kita gitu sebagai peserta didik itu dituntut untuk bisa gitu. Di mana lamun teu bisa teh teu naik kelas gitu. Tah, teu eta teu naik kelas gitu. Amun misalnya teu bisa teh kudu dipaksakeun bisa we maksudna teh urang teh berusaha lah. Aya mental pejuang didinya. Di mana ayeuna di dunia kerja keras pisan. Ayeuna nya bisa dilihat lah fakta di lapangan kumaha. Banyak anu namana teh teu kerja teh naon? Pengangguran. Banyak anu teu pengangguran eta salah satuna lapangan kerja mungkin terbatas, terus kemampuan juga mungkin dari perusahaan meminta atau memilih yang sempurna lah gitu kan. Ente sembarangan asup kan nya kecuali aya orang dalam gitu eta kecuali aya orang dalam gitu kan nya kita tidak bisa menutup mata itu udah menjadi rahasia umum kan gitu. Tah ayeuna untuk kurikulum merdeka emang peserta didik itu dituntut untuk merdeka berpikir untuk leluasa untuk berekspresi gitu kan, tapi didinya teu aya namana jiwa juang gitu. Didinya teh hamun misalnya kita bisa lihatnya SMP nu eta aya nu can bisa maca kan piraku gitu nu kitu ditaekeun gitu maksudnya didinya oge nya salah satu dasar lah gitu numerik jeung non baca teh
numerasi literasi kan tadi dinya meureunana lebih ditekankan lah gitu nya. Kita juga harus bisa menyesuaikan walaupun Pak di sini bahwa pemerintah atau kurikulum ini kalau misalnya tidak naik itu mental kena. Nah, mental kena di peserta didik itu masih di skala ringan gitu. Kalau misalnya mental yang kena itu pada umur-umur kita gitu, kita bisa lihat di sini ada yang misalnya bunuh diri karena percintaan. Hal sepele seperti itu juga itu namanya mental juang itu sudah tidak ada lah, menurun lah gitu, menurun drastis. Nah menurut saya di kurikulum Merdeka mungkin lebih disempurnakan, itu lebih ke daya juang dan misalnya yang belum bisa itu ya harus ada namanya tindakan khusus, di mana tindakan khusus itu ada kerjasama dari 3 stakeholder. Yang pertama dari guru, yang keduanya dari orang tua, yang ketiganya itu dari masyarakat, Pak. Jadi tilu eta harus bekerja sama untuk membangun pendidikan di Indonesia. Teu bisa nyalahkeun guru, ya budak ya, teu bisa maca, teu bisa ngitung, teu bisa kitu. Ieu persoalan nasional, teu bisa misalnya nyalahkeun guru hungkul soalna ngaranna teh waktu paling banyak itu di keluarga. Pendidikan yang pertama itu di keluarga. Terus yang yang dicontoh oleh peserta didik itu di lingkungan masyarakat gitu sih. Jadi pada inti nama setelah naon dijelaskan ke orang barusan gitunya, sebetulnya tidak ada yang salah dan tidak perlu mencari tahu siapa yang salah. Ketika misal ada sebuah perubahan kurikulum, kita harus sudah siap. Kita sebagai tenaga pendidik sudah harus bisa menyesuaikan, dan begitupun terhadap peserta didik kita harus bisa membawakannya semaksimal mungkin. Karena pada intinya kurikulum nu terjadi khususnya di negara orang, di pemerintahan orang, itu tidak ada arah ataupun hal yang jelek. Semuanya juga pasti pengen pada tujuan pendidikan yang bagus dan merata gitu kan. Cuman memang PR-na khususnya merenang kita sebagai calon tenaga pendidik memang diharapkan bisa membawa perubahan. Orang harus sudah siap dengan segala bentuk perubahan. Dan pada akhirnya bukan masalah kurikulumna, tapi masalah peran orang terhadap peserta didik itu aya atau henteu. Dan saya sepakat ugi ketika anu barusan disampaikan ke Bapak bahwasana ketika dalam proses pembelajaran itu tidak hanya bisa mengandalkan seorang guru, tapi harus ada bentuk kerjasama, harus ada bentuk kolaborasi. Ya betul kan, dengan siapa? Orang tua dan juga masyarakat. Nah itu juga harus menjadi sebuah hal yang dalam satu integritas gitu kan, berbarengan dalam menciptakan sebuah pendidikan yang memang diharapkan sesuai dengan semua orang gitu kan. Konkulasinya gitu, berarti memang itu perlu dibahasnya, walaupun cara obrolan orangnya seperti kieu, tapi yang mudah-mudahan aya guna jeung manfaatna lah gitunya, khususnya ke anu nonton gitu kan. Cik Bapak kumaha gitu oke ente sih. Ya menurut saya sih ya sepakat gitu bahwa ya pendidikan itu tidak bisa berdiri sendiri lah. Guru itu berperan ya menurut saya itu hanya di sekolah gitu. Kita tidak bisa seutuhnya memantau peserta didik sehari-harinya. Itu harus ada peran orang tua dan masyarakat. Nah, mungkin kesimpulan karena sudah sore juga udah maghrib ya Pak gitu ya. Siapa? Azan sholat. Mungkin gitu ya kesimpulannya, mungkin sebenarnya pengen duduk bareng Pak, yang misalnya Kementerian Pendidikan kita bisa diskusi bareng gitu tah eta. Mudah-mudahan. Tah gitu ya.
aya nu nepikeun Tah gitu. Pemerintah Bandung atau pemerintah Provinsi Jawa Barat bisalah kita berdiskusi dengan PPG ini atau guru profesional ini, kita mencari solusi di mana solusi ini untuk kebaikan bersama gitu Pak. Tah gitu. Untuk kesimpulan pemberian peserta didik itu ya harus ada kerjasama di antara guru dan orang tua dan masyarakat. Di situ peran stakeholder tersebut sangat vital, di mana misalnya di sekolah itu yang mengawasi itu guru, di rumah yang mengawasi orang tua dan mengajarinya tentunya. Terus yang memberikan contoh. Nah, eta hiji deui Pak, memberikan contoh lah guru teh, terutama guru lah harus memberikan contoh yang positif gitu. Terus untuk masyarakat itu harus mendukung juga, di mana mendukung ini kita bisa dilihat dari aktivitas lah, misalnya gotong royong lah, hamun di Sunda mah sabilulungan budaya eta tah. Sabilulungan di mana gotong royong itu sangat baik lah gitu kan, sangat bagus untuk perkembangan peserta didik. Nah, mungkin lebih ke situ, tapi gotong royongnya itu dalam hal positif. Banyak juga Pak di sini gotong royongnya itu ya gangster lah. Ya, gangster ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa itu adalah rahasia umum. Seperti mungkin contohnya itu yang masyarakat bisa lakukan, mungkin bisa ronda malam itu kan ya bisa diceritakan oleh orang tuanya bahwa ronda malam itu seperti apa, walaupun ya peserta didik tidak melihat langsung karena tidur mungkin Pak ya, karena ya bisa dilihat peserta didik itu harus tidur dari jam 9 lah gitu, jam 9 malam, jangan sampai lebih dari itu karena kalau lebih pasti kelelahan di sekolahnya gitu. Ya mungkin itu Pak dari saya, harus ada kerjasama di antara stakeholder tersebut. Siap. Berarti sakitu wae merenya obrolan pembahasan di sore ini ya, biasalah ngobrol santai tapi maksudnya kan bermakna oge gitu nya. Nya khususna meureunnan keur saya pribadi, begitupun keur Bapak dan anu lain oge meureunnan. Ya, siap. Kalaupun ada masukan, saran ataupun apapun itu terkait dengan bagaimana sih pendidikan yang baik, bagaimana sih kurikulum yang seharusnya diterapkan oleh pemerintah saat ini, yang pada akhirnya bisa menjadi sebuah jawaban untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang baik. Meureunnan sakitu anu kapihatur hapunten samudaya kelepatan. Salam pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.